Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing serta Bapak Ibu dosen penguji yang telah hadir pada hari ini, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Anasya Mulafirati Zahra dengan NIM 231102246, mahasiswa dari Program Studi Teknik Informatika Telkom University Kampus Purwokerto. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya memaparkan proposal tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Algoritma Logistic Regression untuk Klasifikasi Stunting Gizi status gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen pembimbing serta Bapak, Ibu dosen penguji yang telah hadir pada hari ini, serta teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen pembimbing serta Bapak, Ibu dosen penguji yang telah hadir pada hari ini, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Anasya Mulafirati Zahra dengan NIM 231102246, mahasiswa dari Program Studi Teknik Informatika Telkom University Kampus Purwokerto. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya memaparkan proposal tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Algoritma Logistic Regression untuk Klasifikasi Status Gizi dan Deteksi Resiko Stunting Dini berbasis data antropometri dari sistem Simontin. Penelitian ini saya ajukan sebagai respons terhadap permasalahan nyata yang ada di lapangan terkait penanganan stunting, khususnya melalui pemanfaatan teknologi data. Mari kita masuk ke latar belakang penelitian ini. Seperti yang kita ketahui, stunting adalah masalah gizi kronis yang saat ini penurunannya menjadi prioritas nasional di Indonesia. Lokasi studi kasus penelitian ini ada di Desa Leduk, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Berdasarkan observasi awal, sistem pemantauan balita di Desa Leduk memang sudah berjalan, namun prosesnya masih sangat manual. Hal ini menimbulkan beberapa dampak negatif yang cukup krusial, seperti deteksi risiko yang sering terlambat, data hanya menumpuk sebagai arsip pasif, artinya data berat badan dan tinggi badan yang dicatat setiap bulan tidak diolah lebih lanjut untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, intervensi baru dilakukan setelah gejala fisik terlihat. Jadi penanganan baru masuk ketika anak sudah terlanjur stunting, bukan mencegahnya. Oleh karena itu, solusi yang saya tawarkan adalah mengintegrasikan machine learning ke dalam sistem yang sudah ada di sana, yaitu sistem Simonting. Secara spesifik, kita bisa bandingkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Kondisi saat ini, pencatatan masih manual, sangat rentan terhadap human error, analis datanya bersifat reaktif, hanya melihat kondisi hari ini atau status quo. Dan kondisi yang diharapkan, saya ingin mengubah Simonting menjadi sistem yang proaktif. Sistem ini nantinya tidak hanya mencatat, tetapi mampu memprediksi risiko di masa depan dengan mempelajari pola dari data historis antropometri yang ada. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah dan tujuan utama, yaitu fokusnya adalah bagaimana membangun model logistic regression yang dapat mengklasifikasikan status gizi secara otomatis pada platform Simonting. Yang kedua, bertujuan untuk mengukur seberapa baik performa model tersebut. Metrik yang akan digunakan adalah akurasi, recall, dan ROC-OC, khususnya dalam kemampuannya mendeteksi risiko dini. Dan yang ketiga, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor risiko dominan dan menyediakan output berupa skor probabilitas yang mudah dipahami oleh para kader di lapangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dirancang untuk selesai dalam waktu 6 bulan, mulai dari studi literatur hingga penyusunan laporan akhir. Selanjutnya, kita akan masuk ke tinjauan pustaka dan metode. Mengapa kita memilih metode logistic regression? Masuk ke bagian metodologi, ini adalah pertanyaan mendasar. Mengapa saya memilih logistic regression dan bukan algoritma yang lain yang mungkin lebih kompleks seperti SFM? Berdasarkan studi literatur yang saya lakukan, terdapat perbandingan yang jelas. Seperti dapat disimpulkan bahwa SFM memiliki akurasi tinggi pada dataset kompleks, namun kelemahannya adalah komputasinya yang berat dan sifatnya seperti black box. Sulit untuk tenaga medis atau kader mengerti mengapa sistem memberikan prediksi tertentu. Sedangkan logistic regression ini memiliki keunggulan yang sesuai dengan konteks desa leduk. Komputasinya ringan sehingga cocok untuk infrastruktur desa yang terbatas, outputnya berupa probabilitas risiko, dan yang terpenting bersifat glass box atau interpretable. Kita bisa tahu variabel mana yang paling berpengaruh melalui nilai odds ratio. Pemilihan ini didukung oleh penelitian Rahayu dan Santoso di tahun 2022 yang menunjukkan kecepatan komputasi LR lebih unggul, serta Setiawan et al. 2023 yang menunjukkan
dan membuktikan efektivitasnya dalam sistem peringatan dini posyandu. Untuk standar pengukuran, penelitian ini mengacu pemenuhan pada standar WHO. Stunting dikategorikan jika nilai Z-score panjang badan menurut umur PB per U atau tinggi badan menurut umur TB per U kurang dari min 2 standar deviasi atau SD. Rumus Z-score inilah yang menjadi dasar pelabelan data latih nantinya. Secara teknis, logistic regression bekerja dengan memprediksi probabilitas kejadian kelas biner, 0 untuk normal, 1 untuk stunting. Inti dari algoritma ini adalah fungsi sigmoid yang memetakan hasil perhitungan ke rentang 0 hingga 1. Keunggulan utama fungsi ini adalah kemampuannya melakukan soft classification. Jadi sistem tidak hanya bilang anak A ini stunting, tetapi bisa memberikan informasi anak A memiliki resiko stunting sebesar 75%. Informasi gradasi resiko ini sangat penting bagi kader untuk menentukan prioritas penanganan. Berikut adalah gambaran alur sistem yang akan dibangun atau alur penelitiannya ya dari flowchart ini. Bisa kita lihat ada pengumpulan data. Saya menggunakan data souvenir dari database Simonteng sebanyak kurang lebih 121.000 data antropometri. Variabel utamanya adalah umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan. Dan juga ada selanjutnya ada tahap pro-processing, di mana data mentah akan melalui proses pembersihan encoding untuk variabel jenis kelamin, normalisasi data menggunakan min-max scaling, dan penanganan imbalance data menggunakan teknik SMOTE agar model tidak bias dan data mayoritas. Dan untuk ketiga yaitu kita ada modeling juga di mana data akan dibagi dengan rasio 80% untuk training dan 20% untuk testing menggunakan multinomial logistic regression. Untuk slide 10 ini merupakan di slide ini Bapak Ibu bisa melihat contoh snapshot data mentah dan data setelah di pre-processing setelah perubahan format jenis kelamin menjadi 0 dan 1. Berarti skala angka yang serta skala angka yang sudah dinormalisasi. Poin yang paling krusial dalam desain sistem ini adalah metrik evaluasinya. Saya menargetkan recall yang tinggi. Mengapa recall? Kenapa kita, atau lebih tepatnya saya, menargetkan recall yang tinggi? Dalam konteks diagnosis medis atau kesehatan, kesalahan berupa false negatif atau sistem yang memprediksi anak sehat padahal sebenarnya berisiko stunting jauh lebih berbahaya daripada false positif. Jika false negatif terjadi, anak tersebut akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan intervensi dini. Maka tujuan utama model ini adalah meminimalkan false negatif tersebut agar tidak ada balita berisiko yang terlewat. Dan selanjutnya untuk harapan dan manfaat sebagai penutup, harapan besar dari penelitian ini adalah transformasi peran Simonteng dari yang tadinya hanya sebagai sekedar alat pencatat atau arsip digital berubah menjadi fungsi early warning system yang cerdas. Dengan adanya sistem ini, kader posyandu akan memiliki alat bantu keputusan yang transparan untuk memprioritaskan kunjungan rumah pada balita yang paling membutuhkan, sehingga penurunan angka stunting di desa Leduk bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian presentasi proposal tugas akhir saya. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam perencanaan ini, oleh karena itu saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran Bapak Ibu Dewan Penguji atau dosen penguji. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.